awaiknya itu banyak. Yang awaiknya kenikmatan tidur yang kita tinggalkan, kenikmatan santai yang kita tinggalkan di rumah. Kita bisa bercengkrama dengan anak-anak, istri sambil ngobrol-ngobrol. Itu kita tinggalkan. Kita kemari mencari reza Allah, memperbaiki diri kita. Itu mudah-mudahan kita datang kemari ini tidak sia-sia. Artinya ada hal juga yang baik yang kita tinggalkan, berkasih sayang sama keluarga. Hendaknya itu setimpal bahkan lebih mestinya kita dapatkan ketika kita datang kemari. Mudah-mudahan Allah ridhai apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan pada malam ini. Para jemaah yang dirahmati Allah, depan kita sudah bersama-sama Abuya berikan tarbiyah kepada kita dengan judul faedah ajaran tasawuf kesufian. Jadi pada malam ini beliau menyatakan kepada kita bahwa kalau kita sudah bertasawuf, sudah kesufian itu, nanti kita akan bersifat seperti sifat yang di bawah ini. Faedahnya itu buahnya, manfaatnya. Nah, kok makan? Kalau makan manfaatnya kita akan bisa kalau minum dahaga kita akan hilang. Apakah yang kita dapat di sini ini akan bisa merubah diri kita, merubah dahaga kita, merubah kelaparan kita pada rindu pada Allah? Apakah itu sudah terobati? Nah, maka sama-sama kita baca makalah ini. Faedah ajaran tasawuf dan sebagai kesufian sebagaimana disampaikan oleh guru besar di Sabilur Rasyad Darussalam. Faedahnya apa? Yang pertama, faedah pelajaran ilmu tasawuf ini adalah dapat melakukan ibadah dengan ikhlas. Kalau sudah bertasawuf itu berarti ibadah kita segianya ikhlas. Kemudian tidak riya. Ikhlas ini apa? Ikhlas itu tidak bersih, yaitu bersih makhluk dari ibadah, bersih alam dari ibadah kita. Sebagaimana kita setiap hari 17 rakaat kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bisa iyyaka na'budu, akan Engkau yang aku sembah ya Allah. Tapi kita menyembah Allah dengan diri kita. Kalau iyyaka na'budu aja yang kita jalankan, ikhlas itu belum tentu dapat. Karena masih ada keakuan, masih ada kita merasa lebih baik, awak yang lebih pandai, kita yang lebih banyak amalannya, kita yang lebih bersih hatinya, kita yang lebih paham. Kalau masih iyyaka na'budu, ya karena bunuh semua. Tapi ada wa iyyaka nasta'in, kan Engkau yang aku sembah dan Engkau juga aku minta pertolongan. Artinya kita beribadah itu dengan pertolongan Allah. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, maka ibadah kita tidak akan bisa ikhlas. Ikhlas itu bersih, khalis, bersih, hanya Allah semata. Kalau ikhlas itu seperti itu. Jadi nampak apa nih, tidaknya yang pertama nampak bantuan Allah, berarti bukan dengan diri kita. Kedatangan kita kemari bukan karena kita baik, tapi karena bantuan Allah. Hidayah yang diberikan kepada kita itu bukan karena usaha kita, tapi
tapi karena pemberian Allah. Hakikatnya seperti itu. Pada syariatnya benar, kita yang berusaha, kita yang memaksa diri kita, ya. Wa ikulun dawa ini aja mati belum dekor, kita pergi juga kembali, jangan begitu. Ikhtiar kita ada, tapi di dalam ketika kita udah masuk di dalam ilmu tasawuf, semuanya itu dengan bantuan Allah. Jadi kalau tidak ada ia karena nasta'in, ikhlas itu tidak bisa. Apapun yang kita lakukan tidak bisa itu, tidak bisa ikhlas. Kemudian tidak ria. Nah, ketika ikhlas itu pasti dia tidak ria. Ria apa ria? Ria kemagahan, kemagahan ya. Nah, kemagahan. Tapi ria ini juga terbagi. Ya. Ada ria itu yang bagus apabila ria itu ada dakwah di dalamnya. Maksudnya kita lihatkanlah ini, kita berzikir-zikir ini sedikit-sedikit ria supaya bahwa orang tersentuh pingin. Kita duduk-duduk berkawan-kawan, kita cerita ya, ada ria-rianya sedikit, tapi tujuan kita adalah apa tadi? Dakwah ataupun syiar. Tapi kalau dia itu dilarikan kepada diri kita, jadi maksudnya ini sifat ini kan tujuan kita ini memperbaiki diri ya. Tapi kalau kita ria untuk orang lain apa? Untuk dakwah, ya, supaya orang tertarik. Itu bukan untuk diri ya, kita itu boleh ria seperti itu. Ria untuk mengajak orang. Ketika kita biasalah di sini ya, ketika baik-baik, ya, agak sedikit, agak ria sedikit. Tujuannya apa? Saya ria bukan karena di dalam hati saya melakukan ria ini bukan karena saya banyak duit, bukan. Tapi saya ingin kawan-kawan yang lain itu mau juga dia beramal. Seperti itu. Ditanamkan. Yang tahu itu mana yang ria, mana yang tidak ria itu ya, kita sendiri. Ya, ada mana ria yang syiar. Nah, mana rianya yang dakwah, ada contoh. Dan ujub. Nah, kalau ujub ini itu lebih dalam ya, kalau ujub ini, ujub berasa memang kita yang kalau tadi di perilaku amal ini sudah perilaku kita memang kita yang paling baik. Yang baik-baik ya. Nado yang lain. Kalau dia mungkin kita termasuk orang yang baik juga. Tapi kalau kita yang paling baik itu kan ada lain lagi berarti ya. Gunanya apa? Kalau kita sudah demikian, kita sudah namanya kita mencoba-coba. Kita di sini pastilah udah dijamin lah kita di sini nih banyak kekotoran dan banyak tidak ikhlasnya, banyak dianya itu sudah pasti. Jadi kenapa didekat di situ agar ibadah kita diterima oleh Allah. Tujuannya itu. Jadi kalau orang sudah bertauhid tasawuf, orang bertasawuf dan kesufian, orang yang udah sufi, orang yang bertasawuf kesufian, dia itu hendaknya sudah ikhlas beribadah, tidak ria, tidak ujub. Maka oleh demikian ibadahnya diterima oleh Allah. Kita beribadah itu tidak terasa semata-mata dari kita, tapi ada daya upaya kita ini adalah bantuan dari Allah. Takluk sifat Allah kepada kita itu terlihat. Sebenarnya Abu Ya itu mengajarkan kepada kita tajalli sifat-sifat Allah itu mesti nampak. Semua kita tahu secara ilmunya, semua kita tahu. Semua kan kita tahu ini. Kita bisa ngomong, bisa ke kena bisa lihat, bisa ke kanan melirik, ke kiri melirik, kita tahu.
bantuan Allah. Tapi mengistiqomahkan di dalam hati kita itu selalu tergambar pancaran itulah yang diajarkan oleh Buya kepada kita. Disitulah nanti yang namanya sholat daim itu. Ya, kenapa? Karena selalu kita bersama sifat dan afalnya selalu nyata dalam pandangan kita. Maka posisi kita senantiasa dalam ubudiyah. Kemudian yang kedua, kita dapat gaul yang baik sesama. Sesama kita ini, kalau kita sudah bertasawuf, kita sudah bersifat ikhlas tadi, ya? Sudah tidak riya, sudah tidak ujub, maka kita akan dapat gaul yang baik sesama. Kalau kita sudah berpakaian dengan itu, tentunya kita di sini ini tidak ada rasa dongkol ke teman-teman, ya? Ketika melihat ke kiri senang, ke kanan senang, nggak ada yang mengganjal di hati kita. Akan mengganjal di hati kita. Persaudaraan itu akan baik. Berakhlak yang mulia, akhlak yang mulia ini kan konsep daripada Abuya itu kan mengutamakan hak orang lain di atas hak kita. Walau kalau akhlak yang mulia ini hak kita itu ada, tetapi kita gantikan kepada hak orang lain. Dia kok antri do, si Yoyo, wah persilahkan dulu. Jadi akhlak dia memang bagus dia. Kita akan berakhlak mulia, ada ngobrol lah. Tamu-tamu sama-sama kita ini masih lapar, tapi kita dikasih makan dulu. Semestinya udah setelah mendidih itu kan ya makan dulu dia. Nah, tapi dikasih kita lah, itu contohnya. Contohnya. Kita memberikan contoh itu kan yang lebih umum lah, yang lebih paham orang. Ya, kalau saya contohkan makan sama Habib, mana orang ini juga nggak pernah melihat Habib masak, ya kan? Nah, seperti itu, ini lebih mendahulukan. Memang awal-awalnya kita dulu jadinya Abu. Nah ini ketika ini terlihat di sini nih ada buah-buah gitu kan? Ya wah biar mana teh. Seperti itulah. Jadi ya kalau sudah demikian artinya kita hidup itu saling menghargai sama mengerti sifat kawan-kawan dia begini. Apa sebenarnya hidup itu apabila kita tahu latar belakang masing-masing itu enak. Ya? Oh ini orangnya apa? Oh dia sifatnya begini. Apa? Tapi orangnya baik. Sebenarnya baik. Kemudian akan tumbuh sabar. Jadi tumbuh itu ya karena sudah ada yang di atas tadi dan tawadhu. Bagaimana tawadhu? Bagaimana tidak tawadhu? Dia tidak merasa dia tidak merasa di ilmu, di alim itu bukan karena dia. Dia pintar itu bukan karena dia kaya itu bukan karena dia. Dia mulia jadi wali, jadi wawa, kemudian jadi sekjen. Itu hanya pemberian Allah semata. Tak perlu bangga ya, mau sekjen kan hati mau belum, tak seperti itu. Ya. Seperti itu. Tawadhu, rendah diri. Tawadhu rendah diri ini pada makamnya artinya wacana bawanian itu tidak didorong tawadhu. Kalau tawadhu itu mestinya dia itu umpamanya dia bisa ngomongnya lebih sedikit menekan, tapi dia rendahkan. Seperti itu. Tahan disakiti dan tidak menyakiti. Kan indah ini konsep yang diberikan Abuya. Coba kita belajar tahan disakiti, tidak menyakiti. Pertama kita hafal dulu, nih tulisan Abuya. Apa katanya tahan disakiti, tidak menyakiti. Itu aja kita. Lama-lama kita coba. Maksudnya.
banding lampu tiang tak dan disakiti. Awak sikit lagi tu kan. Jadi kita mau belok ke kanan, udah kuning lampu, ada lawan motor berdiri situ. Jangan keluar lagi kebun binatang, ya kan? Untuk ada tu, hendak Allah berarti ampun aku perlu menyeberang dulu, saya tak boleh menyeberang dulu kan gitu, ya. Itulah yang diajarkan, tidak menyakiti. Ya, dan kalau kita bawa mobil, udah jelas dia yang salah, kita yang dimarahin lagi. Ya, diketahui ya, kalau posisi begitu tidak perlu kita membalas, tidak perlu kita menyakiti. Menjawab dengan keindahan. Kemudian yang ketiga, kita tidak gundah menghadap masa depan. Kalau sudah bertasawuf tidak gundah. Kalau kita kan masih gundah ini kan, berarti kita lagi belajar bertasawuf. Tanda pas kita tidur bangun pagi itu udah teringat terus banyak apa? Gitu ya, udah. Dia tidak. Kita dapat kemudian kita tidak mudah menghadapi masa depan. Jadi kemudian masa depan kita berpikir juga tidak panjang-panjang. Kita tidak memikirkan bagaimana anak, bagaimana cucu saya. Jadi kita pikirkan udah dapat rezeki, anak udah sebenarnya udah selesai nih. Setelah itu kita berpikir lagi, anaknya lah, cucu saya di mana? Ya, itu kan. Arti kalau korupsi ala tamak jadi ya. Jadi bukan korupsi sederhana, ya. Nah, kalau sederhana ini kan kan ya. Ikut si bapak, kalau bapak bandar pak, itu tujuan keturunan. Korupsinya banyak sekali. Jadi kita tidak mudah menghadapi masa depan. Ya udah, ya kita jalani aja kehidupan ini. Karena sebenarnya yang berlaku itu adalah kehendak Allah. Kalau tidak ada kehendaknya, apapun nggak akan terjadi. Ya kan? Walaupun seluruh manusia ini mau menghancurkan kita, kalau bukan kehendaknya, akan terjadi. Berarti konsepnya ya syariat dijalankan. Kita berpegang tetap yang terjadi ini hanya kehendak Allah dan dakwah banjir, dakwah itu tidak jauh itu kehendak Allah seperti itu, ya kan? Kalau kita renungkan ini perjalanan kita ini sebagai berhasil ini, ada kala kerja kita sedikit, usahakan, tapi hasilnya besar seperti kata Abu Hunda kan. Bawa saya Hunda lah, kajian kalau tando kayu yo kan, seperti itu. Sekali aja. Kalau dulu dapat kita, kalau pas itu dapat modal kertas saja, kasih kau surat apa semua, dan terima dari ini. Nggak perlu ada modal. Ya, kalau Allah sudah berkenan seperti itu. Yang terjadi ini semuanya adalah kehendak Allah. Kenapa itu mesti wajib kita pegang? Nah, kenapa? Karena supaya jangan ada kekecewaan. Supaya kita juga sadar bahwa kita ini adalah hamba, ya, yang berjalan itu kehendaknya si Khalik, bukan kehendak hamba. Kita di sini, saya di sini belum tentu terpelihara. Saya belum tentu. Bisa jadi besok lusa, ya, saya terjerumus, ya, nggak ada yang jaminan. Tidak ada yang jaminan. Hanya Abuya selalu mengajak kita senantiasa mengingat itu. Kenapa tidak boleh sombong seperti yang begini-begini, supaya kita boleh sadar. Kalau Allah mau berarti itu jangan pula kita anggap kita ini udah mantap. Nah, belum, kita hanya memperbaiki diri aja. Kita berharap pada Allah dan kita berzikir ini, mudah-mudahan kita istiqomah. Allah takdirkan kita senantiasa dalam kan itu. Jadi kita tidak guna
menghadapi masa depan, baik masalah rezeki dan masalah-masalah yang timbul pada diri kita. Kalau kita yang paling mudah paham itu kan masalah rezeki, ya, anak itu juga rezeki. Ya, bagi orang yang belum dikarunia oleh Allah, katanya, ya, jangan gundah. Nah, belum tunggu bagaimana tua saya nanti, siapa yang mengurus? Allah yang mengurus. Ya. Jadi memang Abuya luar biasa. Konsep Abuya ini konsep luar biasa. Kalau orang di MPTT ini dia sudah bertasawuf, apapun gelombang yang menimpa dia tetap tegar, insya Allah, karena dia berpegang pada Allah. Jadi orang yang mau kecewa itu orang yang berpegang kepada dirinya, pada ikhtiarnya, yang kecewa. Adalah kedua penawaran itu. Di waktu indah jodoh be, happy itu, selalu hampir, dan orang percaya, itu takdirnya, dengan seperti itu. Kenapa begitu? Karena kita bisa hidup bersama Allah. Ya, kita hidup bersama Allah karena kita bisa hidup dengan Allah. Jadi makanya kita tidak gundah rezeki kalau sudah bertasawuf, tidak gundah masa depan baik itu rezeki maupun permasalahan, karena kita hidup bersama Allah, langkah dengan Allah. Artinya itu aja. Konsep Abuya itu tak lebih dari menyatakan tajalli-tajallinya ini yang nyata-nyata ini. Ini semuanya terjadi, kita pandang ini semuanya kehendak Allah. Jadi kalau ketika begitu maka kita akan mudah. Ada sedikit masalah, ya Allah yang memberikan masalah ini kepada kita. Semuanya ada hikmahnya. Jadi ketika kita sadar, oh saya begini, oh Allah yang memberikan cobaan ini. Mungkin saya banyak kekurangan, saya tidak taat pada Allah, salat saya tidak jelas. Padahal salat saya tidak jelas, sudah selalu saya salat. Mungkin cara bersuci kita tidak benar. Benar-benar saya bersuci, mungkin hati kita yang bermasalah, ada sombong, kan gitu. Kita tidak bersama diri kita dan tidak dengan asbab, ya kan? Kalau dengan diri kita tidak dengan diri kita, dan juga tidak dengan asbab. Jadi kudrat Allah itu tidak perlu syarikat Allah untuk menjadikan sesuatu. Allah ingin memudahkan kita ini, tidak perlu dia bersyarikat dengan yang lain. Seperti itu. Jadi walaupun dalam prosesnya terlihat pada syariatnya seperti itu, tapi di hati kita bukan yang jadi bedanya. Kita ikhtiar kita tetap sama semuanya, tetapi yang maksudnya di sini di dalam pandangan hati kita ini, yang melangkah cuma kaki kita yang melangkah, usaha kita, ya, yang merangkul kita, yang keluar kitanya, tapi di hati kita ini yang kita tanamkan semua ini adalah kehendak Allah yang berlaku itu. Maka oleh sebab demikian ada saja jalan keluar untuk menghadapinya. Permasalahan-permasalahan itu Allah akan uraikan. Mungkin ketika kesalahan kita sudah banyak, Allah coba kita. Ketika kita sudah taubat memperbaiki ini, Allah berikan solusi pada kita. Allah berikan jalan yang baik untuk kita, sehingga seluruh permasalahan kita terurai, selesai seluruhnya. Ajaran ini ditentang oleh kebanyakan ulama-ulama di Aceh. Kenapa? Karena tidak berpegang pada Allah, hanya ia kena buduh, tidak ada ia kena sa'innya. Kalau yang ia kena sa'in itu, kalau dimaknakan ia kena sa'in itu hanya berdoa juga kan sama aja diri kita juga kan. Tapi ia karena sta'in tersi
yang orang bertasawuf itu ya karena sa'in itu ketika dia berusaha, usahanya itu juga dari Allah. Kita berdoa juga dari Allah juga, seperti itu. Sebab mereka berpedoman kepada akidah Ahlus Sunnah dan hukum syara saja. Akidah Ahlus Sunnah mah sifat 20, sifat 20. Artinya tidak menjalankan sifatnya itu. Kan perbedaannya hanya satu itu. Kalau kita menjalankan syariatnya, kemudian akidah Ahlus Sunnah juga menjalankan akidahnya itu sifat akaid 50 itu sudah tahu. Tapi kalau Abuya ini dasarnya kita wajib itu, tetapi mengistiqamahkan rasa itulah yang tidak ada. Itulah ihsan itu, ka'annaka tara, seolah-olah kita melihatnya itu. Melihat apa? Bukan melihat zatnya, tapi melihat sifatnya. Melihat sifatnya, itulah yang terjadi sifat itu. Yang diistilahkan dengan nur. Itu yang maksudnya itu, nur itu. Nur itu terasa ketika umpamanya Bib ambil Allah berikan. Itulah nur tajalli itu. Merasakan, kita sadar bahwa ini adalah pemberian Allah. Jika kita terlihat hidup kita apa? Siapa yang terlepas Allah? Itu tajalli, kita merasakan tajalli sifatnya pada diri kita. Yang Abuya inginkan kita itu senantiasa istimrar itu, selalu merasakan itu. Kalau kita selalu merasakan itu kan nggak mungkin kita berlebih, ya kan? Nggak mungkin kita sombong, nggak mungkin lagi. Sifat itu karena kita sudah istiqamah dengan pandangan itu. Tidak dilengkapi dengan ajaran ihsan, tidak dilengkapi dengan ajaran ihsan itulah merasakan. Secara ilmu semuanya orang tahu, secara ilmu semua orang tahu bahwa kudrah iradah Allah itu semuanya takluk kepada yang mungkinat itu alami, takluk pada sifatnya Allah pada kita, pada dinding. Ini dinding ini kalau tidak dikekalkan oleh Allah, hancur dia bertahan begini dinding ini karena Allah juga mempertahankan. Ini ijad dan imdad, ijad dan diimdadkan ini. Selalu dalam kita ini, bukan hanya kalau kita berenunglah pada diri kita, bukan hanya sekedar diadakan, diijadkan dan diimdadkan lagi. Kita nggak pernah ngontrol pernapasan kita nggak pernah ngontrol aliran darah kita, berapa pompanya, berapa tekanannya, ya kan? Ada mana kan? Kok kancang makanan masuk, belum kok mana lagi kita kanan kok jadi ciri jadi apa? Nggak pernah kita pikirkan itu. Itu Allah yang memelihara itu. Kalau itu dilepas apa? Kita ditahan, ditahan aja proses BAB kita hancur ini. Udah gak jelas, senyum gak enak, duit pun gak berangkat itu kalau udah makanan yang enak pun gak enak itu sedikit aja ditahan. Akhirnya ini diproses aja nih BAB-nya ditahan sedikit. 3 hari ini bayangkanlah angin keluar pun sudah gak sedap lagi serumah itu orang tempat. Apa jeruk gak ada artinya lagi jeruk? Itulah. Tapi itulah. Kalau kita melihat di situ, kita akan bisa menyadari bagaimana kasih sayangnya Allah ini kepada kita luar biasa. Bahwa itu ketika kasih sayang terasa, maka terasa cinta terus. Kenapa? Karena Allah itu kan tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Jadi kita mesti merasakannya itu, mesti merasakan. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kenapa ada kala kita ini
saya sendiri susah kita mencintai Allah itu karena belum nyata-nyata, belum istiqrar rasa itu pada diri kita. Kalau sudah rasa, kalau sudah istiqrar itu semuanya enak. Ibadah orang enak sekali itu. Oh, enak sekali. Saya ada di masjid itu, satu orang, ini orang Sulawesi ya, dia sholat itu Allahu Akbar. Tidak lama dia sholat itu langsung bergetar, menangis. Maksudnya kita tetap pandangan kita, saya menganggap itu contoh orang yang ikhlas kan seperti itu. Ya, pasti kalau enggak gimana, kalau orang mau nangis-nangis saja enggak mungkin dia tiap hari kan gitu. Itu kan datang sendirinya karena cinta dia merasakan. Kalau kita rasanya sehari, kita bedanya Bu. Kalau kita umpamanya sekarang ini kita berenung, kita ingat bagaimana penjagaan Allah pada kita, pada darah kita, pada napas kita, pada seluruhnya. Itulah Bu, lemah kita itu. Itu agak keluar kita agak sedikit salah kita itu. Bukan tahu nak do lagi, nak do galak pun nak do kamkak mana lain lah senyum. Selalu kita mengingat. Tidak dilengkapi dengan maka ulama-ulama itu, ulama Aceh itu kenapa menentang? Karena beliau-beliau itu tidak ada dilengkapi dengan ajaran ihsan, tasawuf kesucian di dalam memahami keagamaan. Nah, kalau kita memang pendekat kesuciannya ditekan Abuya, tapi ada juga bocor kita syariatnya, ya kan? Ya. Tapi kalau ulama-ulama Aceh itu udah masuk tasawufnya luar biasa, nah mereka itu sudah bagus syariatnya, hakikat akidahnya udah bagus. Ditanyakan tentang kait 50 itu udah hafal semua. Karena mereka berpegang kepada akidah Mu'tazilah. Perbuatan ikhtiar itu terjadi dari Allah. Karena Allah telah memberikan ilmu dan akal. Sudah belum. Tidak dilengkapi dengan. Kemudian juga ditentang oleh Muhammadiyah. Kenapa? Karena mereka berpegang kepada akidah Mu'tazilah. Perbuatan ikhtiari itu terjadi tidak dari Allah. Kalau pemahaman Mu'tazilah ini, kita diciptakan Allah itu langsung diberikan sifat kepada kita kudrah itu full. Kamu kelola kudrah itu. Kalau kamu mau pilih kamu ke kiri, kamu masuk neraka. Kalau kamu mau ke kanan, kamu masuk surga. Dalam pandangannya seperti itu yang Mu'tazilah. Perbuatan ikhtiari itu terjadi tidak dari Allah. Seperti itu. Karena Allah telah memberikan ilmu dan akal. Dalilnya mereka itu Allah sudah kasih ilmu dan akal kepada kita. Maka semua itu ikhtiar kita. Kita akan kembali ini karena kemauan kita. Makanya tumbuhnya sombong. Dan mereka cukupkan hanya memperbaiki akhlak, memperbaiki akhlak, etika dan moral. Kalau akhlak itu sikap pemainnya semboyan Indonesia ini kan bisa berakhlak orang, semboyan Indonesia kan mendahulukan kepentingan orang, mendahulukan kepentingan banyak di atas kepentingan pribadi. Itu kan akhlak itu, tapi bukan dasar Allah, bukan karena Allahnya, bukan karena manusianya. Menolong manusia, menolong orang karena kemanusiaan, hak azazi manusianya. Karena di situ, bukan karena Allah. Akhlak seperti itu. Nah, tidak karena akhlak.
kepada mana lagi etika dan moral. Maka ibadah dan akhlak mereka bersumber kepada akal, tidak kepada iman. Makanya nanti akan tahu mando antara yang baik, agama itu baik semuanya, ya. Kalau kita yang ada Allahnya itu, yang ada maknanya. Kata Abu Ya, kita melakukan perbuatan yang baik, tapi dasarnya saya berbuat baik ini karena nggak enak sama Habib. Ini nggak dapat pahala. Saya tidak menyolong ini nggak enak, punya Habib, nggak jadi saya ambil. Bukan karena Allah saya meninggalkan mencuri, tapi karena Habib nggak dapat pahala. Konsep Abu Ya itu semuanya karena Allah akan berubah. Maka untuk mencapai pemahaman secara khasyaf atau kesucian yang menumbuhkan iman yang kamil, akhlak yang bagus, hidup berkasih sayang, ini tidak dapat dicapai oleh dua golongan yang tersebut di atas. Jadi baik itu Mu'tazilah ataupun Jabariyah tidak dapat. Kalau Jabariyah itu seluruhnya Allah tidak ada ikhtiar. Kalau awak batu berarti kalau awak jelek Allah adalah. Seperti itu. Apa usaha sesepuh Gunung Salju dan Wakil Gunung Toroh untuk mendapatkan ajaran ini? Insya Allah. Jadi begitulah uraian ini. Artinya yang benar maksud daripada makalah ini hanya Abu Ya yang tahu, yang mengarangnya. Tapi kita mencoba mengutip juga dari bahasa-bahasa Abu Ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ini ada mendekati seperti apa yang diinginkan oleh Abu Ya. Mungkin untuk pembacaan makalah dan penguraiannya sampai di sini dulu. Ya, Bun. Alhamdulillah, pencerahan makalah yang telah dijelaskan oleh guru kita Wadah Jubajan. Mungkin para jamaah ada yang ditanyakan. Ayo kita sama-sama mengupasnya ya, upasnya atau mau yang menambahkan juga boleh. Tapi ada pertanyaan B, Agam, Pak Mas Rizal, coba kita diskusikan supaya kajian ini bertambah lezat ya. Ada pemahamannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Dewan Guru Walian Haji Pelizar yang telah mencerahkan fadilah ajaran dasar